Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channelnya aku. Enak banget pas buka pintu belakang, suasananya tuh adem banget sampai-sampai si Dede tadi gogolehan di handap gitunya. Oke teman-teman, pagi ini aku mau masak yang bener-bener super simple. Sebelum masak di sini aku mau ngisiin dulu botol-botol minyak goreng karena udah pada kosong. Kenapa aku ngisi minyak gorengnya itu di wastafel? Karena kalau nanti minyak gorengnya ada yang tumpah, jadi ngebersihinnya itu gampang, tinggal dicuci pakai sabun dan pakai air. Tapi wastafelnya juga harus bersih ya teman-teman. Jijik kalau masih pada kotor gitu, apalagi kalau banyak cucian. Beda lagi kalau ngisi botol minyak gorengnya itu di atas meja. Kalau pada tumpah itu ribet banget untuk ngebersihinnya, harus pakai lap, pakai sabun, pakai lap lagi. Kalau di sini kan gampang, tinggal dikocorin air sama sabun, udah segitu juga bersih. Di sini aku ngisinya 3 botol aja karena satu botolnya masih ada minyak gorengnya. Oke, lanjut untuk persiapan bikin sarapan. Jadi di sini aku itu mau bikin gorengan aja. Udah lama ya teman-teman nggak sarapan gorengan, jadi bikin kangen gitu. Makanya itu sama gorengan bala-bala atau bakwan sayur, terus sama nasi anget dan sambal, itu udah mantap. Segitu juga udah nikmat ya teman-teman bagi orang Sunda mah. Malah kadang mah nasinya juga suka nambah kalau makan sama gorengan dan sama sambal. Pagi ini aku mau bikin bala-bala sayur atau bakwan sayur sama goreng tempe, goreng tepung gitu. Kalau untuk anak-anak mah nanti aku mau goreng nugget aja. Sarapan hari ini kering banget ya teman-teman, gak ada sayuran, gak ada oseng-oseng. Tapi karena lagi kangen gorengan, jadi ya udah, di sini aku bikin aja. Dan alhamdulillahnya si Teteh sama Pak suami itu gak pernah protes mau makan sama apapun. Walaupun makan sama gorengan sama sambal, mereka itu pada doyan. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kata orang Sunda mah jadi teu olo-olo gitunya. Oke, sayuran untuk bakwannya selesai. Di sini aku nyiapin untuk tepungnya. Untuk tepungnya di sini aku pakai tepung terigu aja dulu. Di sini lagi mikir-mikir mau tambahin mentega atau enggak. Jadi gunanya mentega itu supaya gorengannya kriuk ya teman-teman, tapi ada minusnya juga. Kalau adonan gorengannya itu dicampur sama mentega, nanti hasilnya itu berminyak gitu loh. Si gorengan nanti jadi nanti asa kurang enak gitu. Tapi memang sih kalau kriuk mah kriuk. Dan jadinya di sini aku pakai tepung beras aja untuk adonan bala-balanya karena banyak. Jadi dicampurin tepung berasnya itu 1 sendok makan. Kalau ini untuk adonan tempenya aku campurinnya itu setengah sendok makan. Oke, setelah beres dengan peradonan di sini kita mulai manaskan minyak. Masya Allah, ini wajan, suka banget aku sama wajan ini. Ini tuh wajan udah dipakai masak, dipakai numis, dipakai oseng-oseng, dipakai masak apapun. Tetap aja kalau dipakai menggoreng itu nggak nempel ya teman-teman, nggak ngerak gitu. Si gorengannya itu gampang banget lepas. Tuh seperti ini, lihat tuh, gogolosoran. Wajan ini aku beli itu udah lama banget, mungkin ada 5 tahun ke belakang waktu aku masih tinggal di kantin, belum punya rumah ini. Tapi minusnya ini wajan kegedean ya teman-teman, kurang kecil sedikit. Memang sih wajan-wajan jadul itu memang the best ya. Biasanya kalau wajan itu kan kalau suka dipakai numis ya numis aja, kalau dipakai ngegoreng itu pasti bakalan lengket. Tapi ini tuh enggak sama sekali, mau numis mau menggoreng, pokoknya mah lancar jaya, alhamdulillah. Dan sayangnya aku itu punya satu wajan seperti ini. Asik banget kan ini menggorengnya tanpa emosi. Yeay, alhamdulillah gorengan tempenya selesai. Sekarang kita tinggal menggoreng nugget.
Alhamdulillah semuanya udah selesai. Sekarang kita tinggal bikin sambal. Di sini aku mau bikin sambal dadak aja, sambal tomat gitu. Tapi untuk bahan-bahannya di sini aku hanya pakai cabai merah keriting sama cabai rawit dan juga tomat. Bagi teman-teman yang suka sama terasi, ini boleh dicampur sama terasi dan bawang merah. Tapi karena di sini kita itu nggak suka sama terasi, aku sama Pak suami itu kurang suka sama terasi dan kurang suka juga sama bawang merah mentah. Jadi untuk bahan-bahannya cukup aja sama tomat dan cabai. Dan untuk bumbu perasanya di sini aku hanya pakai micin, pakai garam sama pakai gula putih sedikit aja. Sapuruluk walahnya gula bodasna. Jadi kalau sambal dadak atau sambal mentah seperti ini tuh harus langsung habis. Soalnya kalau nggak habis pas nanti dimakan laginya itu rasanya tuh jadi kayak basi gitu, kayak bari gitu, lamun cek Sunda mah bari. Tapi kalau dimakan sama gorengan sama nasi anget sebanyak apapun itu pasti habis. Alhamdulillah ini sambal mentahnya itu selesai. Sekarang kita tinggal sarapan. Masya Allah tabarakallah, sarapan hari ini benar-benar super simple, hanya gorengan aja dan sama goreng nugget juga. Walaupun simple dan sederhana, tapi mudah-mudahan membawa keberkahan. Dan setelah Pak suami udah berangkat dan si A juga udah berangkat sekolah, sekarang di sini aku lanjutin pekerjaan aku yaitu untuk ngepel rumah. Biasanya ngepel rumahnya itu sebelum masak, jadi subuh-subuh gitu. Tapi karena tadi si teteh nyapuin lantainya itu agak siang, jadinya nggak keburu untuk ngepel dan akunya keburu masak, jadi ya udah ngepel lantainya itu setelah masak dan setelah semuanya pergi dari rumah. Biar aman lah ya, jadi teka tincak-tincak deui biar nggak keinjek-injek lagi. Sebenarnya kalau nggak sambil bikin video itu pasti bakalan keburu ya teman-teman, walaupun si teteh nyapu lantainya itu agak siang. Tapi karena sekalian bikin video jadinya butuh waktu yang lama, seperti biasalah ya, harus pindah-pindah kamera. Nah teman-teman, di sini aku mau ngasih tips bagi teman-teman yang mau ngepelnya itu tetap suci, tapinya mau direndam ke ember karena di ember itu ada pewangi lantainya gitu. Jadi sebelum dicelupin ke ember, ini si pelannya itu harus disucikan dulu. Kalau setelah suci baru bisa dicelupin ke ember yang ada pewanginya. Pokoknya setiap mau dicelupin ke ember yang ada pewanginya, usahakan si lapelnya itu harus disucikan dulu. Kalau udah suci berarti udah bisa dimasukkan ke ember. Ini sebagian tips kecil dari aku ya teman-teman, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan sebagai ikhtiar juga supaya kita itu terbebas dari najis. Tapi maaf banget ya teman-teman, ini bukan menggurui tapi di sini kita sharing-sharing aja. Soalnya kadang suka ada yang bingung mau pel lantai tapi pakai pewangi dan mau pakai ember juga. Tapi kadang nggak tahu gimana caranya untuk menghindari dari najis dan bagaimana caranya supaya ngepelnya itu tetap suci walaupun harus dicelupin ke ember. Tapi maaf banget ya kalau caraku masih salah. Alhamdulillah teman-teman, pekerjaan pagi ini selesai dan untuk videonya aku cukupkan dulu sampai sini. Aku ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton videoku dari awal sampai akhir. Maaf banget apabila ada salah kata dan perbuatan. Dan maaf banget apabila videonya kurang menarik dan kurang bagus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.